aku mulai mencoba ke Shopee di Business Intelligence Intern. Ini yang dulu waktu awal-awal Shopee itu di tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi benar-benar baru. Dan kemudian aku mendirikan investing.id. Ini salah satu platform untuk mengenal lebih baik tentang apa sih itu investasi, reksadana, dan segala macam. Dan terakhir, aku memulai karir di Traveloka. Mulai karir waktu itu sebagai Associate Product Manager di tahun 2017 dan menutup karir aku di Traveloka sebagai Product Manager di tahun 2021 November tepatnya. Dan sekarang sebagai Product Lead di Pintarnya. Mungkin bisa jadi pengalaman dari awal mungkin agak mix, cuma kebanyakan ada di industri teknologi sejak berada di Shopee. Mungkin Rifat bisa next. Oke, nah mungkin teman-teman kayak sering mempertanyakan atau teman-teman yang di sini kayak udah tahu banget lah kalau industri teknologi itu emang kayak selalu ada dan selalu berkembang. Cuma apa aja sih sebenarnya faktor-faktor perkembangan teknologi itu, apa yang membuat kayak industri teknologi Indonesia sekarang itu besar banget gitu ya. Nah, ada 3 faktor sebenarnya yang utama. Yang pertama adalah akses internet. Akses internet itu makin lama makin meningkat. Contohnya ini di 62% di kota besar untuk anak muda ya, dan 36% di kota kecil itu memiliki akses di internet di 2019 dibandingkan 20% dan 6% di 2011. Jadi lumayan nih perkembangannya selama 8 tahun. Dan kedua, dukungan pemerintah juga. Mungkin teman-teman di sini udah sering pakai lah, kayak contohnya Peduli Lindungi contohnya. Dan ada juga beberapa inisiatif dari beberapa kementerian, contohnya mungkin dari Kemenristek atau edukasi, di mana ada dukungan pemerintah terkait sama digitalisasi gitu di dunia edukasi. Dan ini nggak cuma di pendidikan dan kesehatan, juga ada di semua sektor pemerintahan di kota besar maupun di daerah. Tapi yang paling penting, kenapa sih industri teknologi ini sekarang kayak berkembang pesat? Karena ada pengaruh dari eksternal, yaitu COVID-19 atau pandemi, di mana selama 2 tahun belakang ini kita selalu dipaksa untuk mengadopsi teknologi. Mungkin yang dulunya orang tua kita mesan di restoran, mesan makanan, lihat buku menu, sekarang dipaksa buat scan barcode gitu mungkin ya, dan kayak kadang mereka nggak paham terus nelfon kita. Nah gitu, bahkan kayak segmen usia tua pun terpaksa untuk mengikuti arus perkembangan teknologi. Nah, tapi apa aja sih sebenarnya sektor industri teknologi ini yang berkembang pesat gitu. Nah, yang pertama marketplace. Marketplace ini udah sejak tahun 2017 sepertinya ya. Sejak tahun adanya Shopee, Tokopedia, dan Lazada atau Bukalapak. Terus yang kedua yang berkembang pesat itu sekarang adalah healthcare, misalnya contohnya Halodoc atau Halodokter. Dan ketiga ada financial technology, di mana financial technology ini seperti digital banking, misalkan ada yang pakai bank-bank kan sekarang udah semua pada digital. Contohnya mungkin yang pakai Mandiri, udah ada Mandiri Livin, dulunya Mandiri Online yang agak kesusahan gitu. Nah, dan terakhir ada e-groceries. Nah, ini semua 4 industri ini semuanya mengikuti arus perkembangan teknologi, terutama ada pengaruh dari pandemi. Marketplace itu kenapa menjadi sangat berpengaruh? Karena kan orang-orang terpaksa untuk kayak belanja online. Karena kan nggak boleh keluar rumah waktu itu PPKB. Terus yang kedua, mohon maaf, Mas Rifat, ini kayaknya slide-nya nggak terpotong ya. Oke, yang kedua tuh ada sektor industri di healthcare, contohnya kayak Halodoc atau Halodokter, di mana contohnya mungkin yang pernah sempat kena COVID, mungkin distribusi dari obat-obatnya itu melalui Halodoc ya kalau nggak salah. Dan ketiga, financial technology. Mungkin ya di 2 tahun ini mungkin pada masa-masa sulit banyak juga bisnis-bisnis yang drop, dan ada juga orang-orang yang membutuhkan dana. Nah, financial technology ini contohnya mungkin kayak online lending atau pinjaman secara online. Mungkin dulu Traveloka ada contohnya Traveloka Paylater, atau GoPay juga ada GoPay Paylater gitu. Dan itu memudahkan pendanaan lah kepada pengguna ataupun yang pemilik bisnis. Dan yang keempat, ini industri yang lumayan hot nih, e-groceries. E-groceries itu contohnya kayak Segari, Astro, yang dimana kalian semua pasti kayak membutuhkan lah ya, kayak jajan belanja bulanan. Dan belanja bulanan itu
pasti nggak bisa menuju tempatnya karena dulu misalkan PPKB dan sekarang muncullah beberapa layanan e-grocery sini untuk memudahkan kita semua. Nah, ini dari segi potensinya. Mungkin Mas Rifat bisa next. Tapi apa aja sih sebenarnya jenis pekerjaan nih yang cocok buat kita semua, terutama di lulusan SMA D3 atau S1. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa download aplikasi Pinternya, kita ada di Android atau bisa buka pinternya.id. Kemudian cari aja teknologi dan filter mungkin SMK SMA atau S1. Nah, SMK SMA itu ini aku kasih contoh, kita ada Linux System Administration dari PT Dua Sisi Sejahtera, itu membuka lowongan untuk SMA SMK. Kebanyakan sih lowongan kerjaan yang ada di Pinternya itu ada IT support, sistem admin, sama junior developer. Jadi tidak menutup peluang lah buat kita yang lulusan SMA SMK untuk berkarir di industri teknologi. Kemudian di S1 itu dulu dari aku setelah lulus S1 langsung mendapatkan peluang untuk menjadi Associate Product Manager. Kemudian ada juga Digital Marketing Analyst. Jadi analis level itu biasanya lulusan S1, ada juga Product Analyst, dan ada juga developer. Nah, developer mungkin bisa dicari juga di sini yang mungkin lulusan SMK. Kita ada Senior Full Stack Developer dan Web Developer dari PT Dua Sisi Sejahtera. Dan banyak lagi lainnya, mungkin teman-teman bisa nanti mencoba download aplikasi kita dan mencari developer gitu ya. Nah, berikutnya Rifat. Tapi apa sih keuntungan bekerja di industri teknologi? Mungkin teman-teman kayak sering bertanya kenapa orang-orang yang dari pemerintahan, BUMN tuh pindah ke sektor teknologi semuanya gitu. Nah, terutama anak-anak muda ya. Dulu beberapa dari tim aku sempat pindah dari BUMN misalkan ke Traveloka, dan dari pemerintah kan ke Traveloka itu karena alasannya adalah mungkin keseimbangan kerja. Keseimbangan kerja itu gimana sih? Dulu mungkin di BUMN atau pemerintahan kayak mungkin nggak ada fleksibilitas pada jam kerja. Jadi datang jam 9, pulang jam 5, habis itu makan siang jam 12. Jadi kayak selalu begitu aja gitu mungkin. Terus yang kedua, keseimbangan kerja ini di startup ini juga memberikan apa ya namanya ya, peluang untuk mengatur alokasi kerja kalian gitu. Kalau mungkin di sektor industri lain, bedanya tuh apa? Bedanya kalau di industri teknologi, kalau kita mungkin dikasih pekerjaan oleh manajer kita atau rekan-rekan tim kita atau kita dapat proyek, itu kalian mempunyai otoritas lah untuk kayak mengatur alokasi kerja. Caranya gimana? Caranya kayak mungkin manajer kalian meminta bantuan, oh boleh Bintang boleh tolong ini nggak laporan hasil ini mungkin di minggu ini gitu. Nah, tapi kita sendiri pun bisa kembali dengan kayak nggak bisa nih karena lagi banyak kerjaan juga, tapi mungkin butuh bantuan di sini untuk melakukan ini dan mungkin saya bisa kasih lapornya di minggu depan gitu. Dan itu open banget lingkungannya untuk kalian melakukan itu gitu. Jadi keseimbangan kerja itu salah satu keuntungan besar lah sebenarnya di industri teknologi gitu. Nggak yang mungkin di beberapa industri lainnya kalau udah ada deadline harus ngejar deadline tersebut gitu. Karena ya. Kemudian untuk pengembangan diri. Jadi pengembangan diri di sini di industri teknologi kita dapat melatih kemampuan kepemimpinan. Karena biasanya lulusan dari SMA, SMK atau S1 itu kita diberi kesempatan untuk kayak ngelit atau memimpin satu project gitu, mungkin yang kecil. Karena manajer kita di perusahaan-perusahaan teknologi pada umumnya ingin kita selalu berkembang gitu, ingin kita naik level setiap tahun, misalkan contohnya gitu. Kedua, kerjanya juga bervariasi. Jadi kadang di hari Senin bisa melakukan A, tapi di hari B ada masalah atau kayak ada isu melakukan B. Terus yang di hari Rabu juga bisa melakukan C gitu. Jadi karena ada variasi pekerjaan ini, dari kalian pun bebas untuk mengeksplor beberapa area dari perusahaan tersebut. Misalkan kalau dulu aku sebagai product manager di Traveloka, aku mendapat kesempatan untuk mempelajari tentang marketing, keuangan, terus operasional juga, sempat juga menjadi CS, ngejawab pertanyaan dari customer gitu. Jadi semua area bisa kita eksplor dan itu dikasih kesempatan juga sih oleh perusahaan agar kita bisa mengeksplor hal-hal yang ada di perusahaan agar kita bisa mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi nih terhadap perusahaan tersebut itu. Nah, yang C itu proses kerja yang open yang dapat membantu melatih kreativitas. Ini artinya apa?
Jadi misalkan kalian akan diberikan masalah gitu, Bintang ini kita ada masalah untuk ada masalah customer di mana customer mungkin membutuhkan kayak mencari pekerjaan yang cepat dan mudah gitu. Nah, kita nggak akan dikasih tahu caranya mendevelop produknya atau mengembangan produknya seperti apa. Kita di sini juga diberikan kesempatan juga kayak, oh saya kalau ide saya begini, bagaimana itu, apakah perlu eksekusi, dan itu nanti akan ada feedback antara manajer dan saya sendiri terkait sama kayak eksekusinya gimana gitu. Jadi kalau bisa dibilang sih kita diberikan kesempatan buat memimpin proyek tersebut atau mungkin sebagai project lead lah yang dapat melatih kepemimpinan kita gitu atau melatih kreativitas kita. Jadi kita di sini kayak ditawarkan juga peluang untuk memberikan solusi kepada perusahaan. Dan perusahaan pasti sangat open untuk kayak terhadap ide kita dan feedback kita juga. Jadi di sini kalian bisa merasakan ide kalian itu tereksekusi gitu, dan itu merupakan biasanya suatu kebanggaan lah. Nah, yang terakhir ini memperluas ilmu. Tadi ada kaitannya juga dengan kerjaan yang bervariasi. Jadi dengan bekerja di industri teknologi, ini kan pace-nya juga lumayan cepat ya. Kayak alurnya juga cuma cepat semuanya. Dan kayak dalam tahun itu kalian bisa mengeksplor banyak hal, pemasaran, penjualan, keuangan, dan pengembangan produk yang sangat berguna nanti buat karir kalian ke depannya gitu. Mungkin Mas Sifat bisa next. Nah, apa aja sih kesamaan keterampilan yang diperlukan di industri teknologi? Aku bisa bilang mungkin hard skill kayak pengetahuan terhadap technical itu mungkin apa ya, lebih tidak prioritas lah. Kenapa? Karena aku dulu adalah lulusan teknik industri. Aku nggak tahu sama sekali dulu tentang kayak back end, proses development gitu. Nggak tahu sama sekali. Tapi apa yang aku bawa ke perusahaan adalah komunikasi gitu. Komunikasi ini gimana? Komunikasikan kepada teman-teman kalau misalkan kayak saya tidak paham nih sebenarnya kayak back end developer itu ngapain, front end developer ngapain, marketing itu ngapain itu. Jadi komunikasikan. Dan biar agar mereka bisa membantu. Kedua, rasa kepemilikan. Kalau dan ini rasa kepemilikan ini tuh yang membuat saya dulu ingin memberikan kontribusi kepada perusahaan. Jadi walaupun dulu nggak tahu sama sekali nih tentang teknologi, dulu kan taunya waktu awal-awal berkarir kan sempat di pabrik ya, gitu. Jadi saya nggak tahu nih. Nah, tapi dengan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap perusahaan, saya ingin memberikan kayak kontribusi. Kontribusi itu gimana? Ya saya tanya nih, gimana saya bisa dapat membantu kamu gitu dalam pekerjaan. Jadi saya keliling ke semua teman-teman kerjaan dengan bertanya kayak gimana sih cara saya bisa bantu gitu. Biasanya kayak hambatan yang kamu hadapi apa aja dan saya bisa bantu di mana gitu. Terus dan yang ketiga kreativitas. Jadi setelah kayak mereka teman-teman saya tersebut kayak memberikan hambatan atau kayak saya bisa bantu di mana, ya disitulah ini mungkin soft skill juga adalah kreativitas. Jadi kreativitas kita memberikan solusi kepada teman-teman di pekerjaan gitu. Dan yang keempat, manajemen waktu. Manajemen waktu ini kenapa sangat penting? Karena walaupun jam kerja kita yang fleksibel, tapi pekerjaan atau kayak kerjaan kita tuh lumayan cepat dan lumayan banyak karena tadi kan bervariasi ya. Jadi kayak kadang berpindah-pindah konteks dari marketing ke operasional, dari operasional ke penjualan gitu. Nah, maka di sini perlu manajemen waktu. Manajemen waktu di sini sangat penting bagi kalian agar kalian bisa memanage kayak ekspektasi dari teman-teman atau kayak teman kerjaan kalian yang lain gitu. Jadi bisa dibilang kayak misalkan ada teman yang minta pekerjaan ke kalian, boleh tolong nggak misalkan Rifat ada kan webinar di hari Selasa gitu. Misalkan, mungkin Rifat bilang mungkin tidak mungkin nggak visible nih. Jadi karena ada beberapa webinar lainnya gitu. Dan harus bisa manajemen waktu juga gitu. Jadi dari teman-teman yang lain pun, teman-teman kantor yang lain pun tahu nih kira-kira gimana cara bisa bantu dan kayak agar proses eksekusinya berjalan dengan baik. Gitu. Mungkin Mas Rifat bisa next. Nah, apa aja sih sebenarnya tips suksesnya untuk bekerja di industri teknologi? Yang pertama itu networking dengan banyak orang dalam tim dan di luar tim. Ini yang pertama kali aku lakukan waktu masuk ke industri teknologi. Karena setiap orang itu pun bisa aja mereka di hari Senin melakukan A, di Selasa melakukan B. Nah, makanya dari itu kita harus selalu kayak dekat nih sama semua orang di dalam perusahaan juga, atau mungkin ya minimal di dalam tim. Kalau enggak, nanti bakal ketinggalan. Yang kedua, belajar sebanyak mungkin dari luar perusahaan.
Karena di perusahaan teknologi, terutama mungkin yang baru, itu kebanyakan learning by doing. Ada juga perusahaan-perusahaan yang udah lumayan mature juga, udah mengarah ke corporate, itu ada benefit-benefit seperti online learning gitu, atau dia ada kayak pelatihan-pelatihan. Cuma itu nggak cukup buat kita, karena hanya kita sendiri yang tahu kita kurangnya apa, dan kita yang perlu pelajari itu apa. Jadi dulu saya setelah ngobrol nih sama semua rekan dalam tim, saya mencari di Google lah gitu waktu itu, gimana cara bekerja sama dengan developer gitu. Nah itu yang saya lakukan di awal-awal gitu. Terus ketiga, komunikasikan aspirasi karirmu kepada manajer. Karena manajer di industri teknologi pasti sangat ingin kamu sukses itu, dan semua karir atau aspirasi karirmu pasti mereka ingin memenuhi. Nah, aspirasi tersebut harus disampaikan gitu. Jadi misalkan dari cara berkomunikasi sama manajernya, halo Mbak atau Pak, Bu atau Pak, di dalam 2 tahun ke depan saya ingin mempelajari ini agar saya bisa ke level selanjutnya begitu. Nah, kalau manajernya udah tahu itu, maka dia nanti akan kayak membantu kamu gitu untuk terus kayak berkembang karirnya dan kayak men-challenge lah apa aja sebenarnya yang bisa kamu lakukan gitu. Yang keempat, sabar, jangan stres. Karena kan biasa di awal-awal kayak tiap orang kayak berubah-berubah kerjaannya, dan kayak berubah pace-nya juga lumayan cepat, dan kadang kita stres juga. Jadi sabar aja, jangan stres, dan ikuti aja alurnya. Karena awal-awal pasti kaget, cuma setelah terbiasa pasti bakal sangat nyaman karena udah bisa ngatur alur kerjanya. Terus yang kelima, pelajari siapa pengguna produkmu gitu. Karena kalau nggak bisa mempelajari semua pengguna produk, maka kita nggak tahu nih apa yang harus kita berikan kepada pengguna, dan kita bakal lost juga di tengah-tengah, kayak mempertanyakan apakah yang kita lakukan ini sesuai sama kebutuhan pengguna gitu. Keenam, ini learning by doing. Jadi jika ingin belajar atau kayak nggak tahu nih cara melakukan sesuatu, langsung aja lakukan gitu. Karena setelah kita cuma bisa belajar itu dari kesalahan, nggak dari kesuksesan. Jadi kalau misalnya ada ide, minta input kepada manajer atau teman rekan kerja yang lain, dan langsung mungkin yang kayak coba eksekusi, jalankan. Dan setelah itu, kalian minta masukan dari banyak orang, bagaimana performa kamu, karena disitulah kita bisa belajar untuk terus berkembang gitu. Mungkin Mas Rifat di next. Nah, apa aja sih sebenarnya kesalahan yang sering dilakukan saat bekerja di industri teknologi? Yang pertama, tidak berkomunikasi kepada manajer dan dengan terbuka pada skop kerjaan. Karena di sini kan kerjaan terutama di startup kadang berbeda-beda ya. Kadang kita bisa melakukan pemasaran, kayak produk, operasional gitu. Nah, jadi di awal-awal kita harus bisa berkomunikasi kepada manajer kalau ekspektasinya apa terhadap kalian sendiri. Jadi kayak misalkan ekspektasi kepada manajer ya kalian reporting kayak mendeliver project ini di tanggal ini gitu. Nah, itu harus disetujui secara bersama antara manajer dan karyawan gitu. Yang kedua, tidak mengetahui siapa dan apa kebutuhan pengguna dan berasumsi bahwa di sini ada pengguna. Jadi biasanya kita mungkin anak-anak muda pasti kayak kita banyak ide lah gitu. Cuma kita nggak tahu nih apakah ide kita tersebut akan berkontribusi banyak terhadap perusahaan dan akan membantu pengguna gitu. Nah, kadang ada bias juga, dan makanya kita harus benar-benar tahu siapa kebutuhan pengguna dan tidak berasumsi kalau kita adalah penggunanya gitu. Yang ketiga, ini tidak mengetahui visi dan target perusahaan. Karena ini sangat penting, karena kalau kita nggak tahu visi dan target perusahaan, maka kita bakal lost juga. Yang alhasil nanti mungkin menjadi pertanyaan buat orang-orang lain atau teman-teman kerja lain, kita tuh sebenarnya ngapain gitu. Nah, jadi penting buat kita untuk mengetahui visi dan target perusahaan kita dalam beberapa waktu ke depan, atau sebenarnya kayak visi utamanya apa gitu. Dah, mungkin Mas Hebat bisa next. Ini udah selesai. Oke. Ya, berikut saja dari saya. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya, Mas Hebat. Yap, betul. Oke, terima kasih Kak Bintang ya. Jadi tadi udah di-share juga ya betapa kompleksnya sebenarnya bekerja di perusahaan teknologi, tapi sebenarnya jangan khawatir teman-teman, tadi udah dikasih tips dan triknya gitu ya. Bahkan sebelumnya tadi juga Kak Bintang udah dijelasin kayak oh ya sebelumnya di pabrik terus kayak masuk ke perusahaan teknologi ada banyak hal yang
Kak Bintang juga pelajari gitu ya, yang mungkin juga teman-teman bisa untuk ikuti ya, apa ya, path-nya gitu ya, jalan tadi strateginya harus seperti apa, lain dengan orang-orang di divisi lain, di satu divisi juga, atau bahkan dengan tadi komunikasikan dengan manajer gitu ya. Itu menarik banget dan emang perusahaan teknologi kan emang lagi hype banget ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke sesi Q&A yang thank you banget udah pada submit ya di link tadi yang sudah di-share. Sebentar, saya coba dulu untuk bagikan si share screen lagi. Sebentar, mana tadi? Ini. Oke, kita mulai sesi pertanyaan pertama ya, Kak. Ya, dari Junius Gunadi, ya, apa tantangan terbesar dalam bidang industri teknologi dan bagaimana sih sebenarnya Kak Bintang itu mengatasinya? Boleh, Kak? Oke, tantangan terbesarnya mungkin bisa dari eksternal dan internal ya. Kalau eksternal itu mungkin lebih ke pengguna. Kenapa pengguna? Karena pengguna itu kayak misalkan pengguna itu bisa berubah-ubah tiap harinya atau tiap minggunya. Contohnya, karena pengguna tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contohnya gimana? Contohnya misalkan dulu kita sebagai pengguna misalkan kayak biasa belanja bulanan itu ke supermarket. Nah, sekarang tiba-tiba berubah nih pengguna tersebut. Jadi kayak mereka nggak bisa kemana-mana, dan mereka dipaksa buat online. Nah, gimana sih cara kita bisa beradaptasi juga nih terhadap pengguna tersebut gitu. Itulah tantangan terbesarnya. Itu dari faktor eksternal. Itu yang pertama. Gimana sih kalau gitu cara kita mengatasinya? Cara kita mengatasinya biasanya dalam industri teknologi itu ada yang dinamakan bidang pekerjaan yang namanya research. Bisa dibilang kayak ada consumer research, riset pengguna, dan ada juga riset pasar. Riset pasar dan riset pengguna inilah dua jenis pekerjaan yang untuk mengatasi mengatasi atau memberikan solusi terhadap tantangan perubahan behavior pengguna ini gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu tantangan terbesarnya adalah jika pengguna berubah, maka di internal dalam proses kerjaan kita juga berubah. Proses kerja kita juga berubah tergantung juga sama kayak kondisi perusahaan gitu. Kondisi perusahaan di mana misalkan dulu tantangannya adalah gimana cara kita bisa mendeliver atau memberikan solusi secepatnya kepada pengguna. Itu mungkin di awal-awal tim kita dulu pintarnya lumayan kecil, cuma dalam jumlah sedikit lah ya. Cuma kedepannya ini banyak juga tantangan-tantangan terbesar yang kita temukan dari customer dan membutuhkan adaptasi nih terhadap kayak proses kerja yang lumayan cepat juga dan struktur tim yang lumayan seamless, artinya semua dapat berkolaborasi satu sama lain gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah ditarik dari kayak kebutuhan pengguna yang berubah yang akan mempengaruhi internal cara kerja kita di internal gitu untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Semoga menjawab ya, Mas Jonius. Oke, terima kasih Kak Bintang ya. Jadi tadi juga masalah research itu juga penting ya, matters banget buat industri teknologi gitu ya. Jadi hopefully pertanyaannya menjawab ya untuk Kak Jonius ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dari Tia Dwi Rahayu. Halo Kak, izin bertanya, apakah mahasiswa lulusan dari Rumpun Sosum itu dapat bekerja di industri teknologi? Jika iya, posisi apa yang bisa ditempati oleh lulusan Sosum? Dan bagaimana cara atau trik yang bisa dilakukan agar dapat bersaing dengan Rumpun Saintek? Oke, makasih Tia pertanyaannya. Ini menarik banget ya. Lulusan sosial dan hukum. Nah, pasti dapat bekerja di industri teknologi sih, mungkin jawaban cepatnya. Kenapa? Jadi di industri teknologi itu kita ada divisi legal, kita ada divisi public relation juga gitu. Nah, pasti bisa bekerja di industri teknologi. Jadi pekerjaan yang kita punya di industri teknologi itu sangat banyak dan sangat bervariasi gitu. Nah, posisi apa yang bisa tempati lulusan sosum itu tadi yang kayak tadi PR atau public relation, ada legal juga, dan ada juga beberapa dari lulusan sosial dan hukum yang masuk ke menjadi pengembang atau developer gitu.
Karena selama aku bekerja di 5 tahun di Traveloka dan itu terakhir ada beberapa rekan tim aku yang dari akuntan bahkan menjadi produk gitu. Nah, karena yang paling terpenting itu adalah soft skill, bukan dari technical skill yang dipelajari dari universitas gitu. Karena contohnya aku sendiri dari teknik, itu mungkin aku nggak paham sama sekali tentang teknologi gitu. Cuma rasa keingintahuan lah yang paling penting yang dapat kayak membantu aku dapat bekerja dan kayak diterima oleh staf lokal waktu itu gitu. Jadi trik yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sosum agar dapat bersaing dengan mahasiswa lulusan lulusan saintek adalah dari segi mindset tadi atau yang tadi dari segi soft skill, di mana kayak selalu aktif berkomunikasi. Jadi kita dapat mengetahui orang lain dan orang lain juga mengenal kita. Terus yang kedua, rasa kepemilikan yang tinggi dan rasa ingin belajar yang tinggi juga. Itu biasanya 3 hal yang dilihat oleh perusahaan ketika kita baru lulus kuliah. Karena kalau kita tidak ada kemampuan atau keinginan untuk lebih belajar, lebih baik lagi, yaitu perusahaan akan ragu bagaimana mereka dapat mengembangkan karir kalian. Gitu sih, Katia. Oke, jadi rumpun sosum juga bisa sebenarnya di industri teknologi karena mungkin di Ya, bayangannya industri teknologi itu disokong hanya sama engineer kali ya, mungkin ya, sama ya, betul. anak-anak teknik gitu ya. Padahal kan ada juga mungkin tadi accounting gitu ya, tadi legal, public relations, admin sosial media juga gitu kan. Kebanyakan juga itu nggak semuanya juga dari rumpun saintek ya yang bekerja Ya, di industri teknologi. betul sekali, Rifat. Oke, thank you Kak untuk jawaban dari pertanyaan kedua ini. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Nada Suhada. Untuk mulai berkarir, teknologi apa yang harus kita pilih atau dimulai dari mana kita harus memulainya? Mungkin dari pintarnya dulu kali ya Kak. Nah, coba bisa dijawab Kak. Jadi mungkin maksudnya ini teknologi itu lebih kayak eh, kita memulai ini ya apa? Skill gitu ya, mungkin lebih ke kayak skillnya apa gitu yang harus dibangun gitu ya, terus path-nya harus kemana gitu sih Kak. Untuk memulai berkarir di industri teknologi maksudnya ini kayaknya ya. Pertanyaannya, Iya. untuk mulai berkarir di industri teknologi, apa yang harus kita Hmm, pilih pekerjaannya dan dari mana kita harus memulainya. betul. Nah, ini Skill kembali apa gitu kan. lagi, ya mungkin kembali lagi terhadap background atau dari mungkin jurusan yang dipilih oleh di kalian atau learning atau pembelajaran atau kayak experience sebelumnya lah gitu. Misalkan gimana contohnya, misalkan dulu kalian kuliahnya mungkin di apa ya, di hukum. Cuma banyak ikut-ikut kayak webinar atau banyak ikut juga online learning atau ikut pelatihan-pelatihan atau kayak bootcamp-bootcamp misalkan tapi bootcampnya itu marketing gitu, digital marketing, product development, product management gitu. Nah, kita perusahaan juga melihat sampai situ gitu. Jadi kita melihat kalian tuh udah belajar apa aja di luar dari kayak jurusan kalian sendiri gitu. Itu bisa juga. Jadi itu akan dapat membantu kalian untuk apa namanya? Memilih karir yang kalian inginkan gitu. Jadi tapi harus mulai dari mana itu? Kalau mau kayak gitu, soalnya kan nggak tahu ya. Harus kayak memilih pelatihan apa, webinar apa gitu contohnya. Nah, kalian bisa mulai dengan cara kayak konsultasi sama pekerja-pekerja yang udah ada di industri teknologi yang kalian mau. Misalkan ingin bekerja di Pintarnya ya tadi ya. Pintarnya kan kita ada satu aplikasi gitu. Nah, mungkin dari teman-teman di sini bisa mempertanyakan ke aku, ada divisi apa aja sih di Pintarnya misalkan. Terus tiap-tiap divisi tersebut kewajiban atau tanggung jawabnya apa aja gitu. Dan biasanya kayak tiap harinya ngapain gitu. Nah, dari situ kalian bisa misalkan kayak memilih pengembangan produk gitu. Pengembangan produk ini membutuhkan skill terkait sama analisis gitu, misalkan desain dan pengembangan atau development, maka kalian bisa menentukan kayak mau ikut pelatihan-pelatihan ini di luar gitu. Atau bisa sebaliknya. Sebaliknya gimana? Misalkan kalian udah jurusan ilmu komputer misalkan, udah tahu mau apa gitu. Nah, tinggal kayak mulai aja dengan mencari pekerjaan gitu sih. Gitu. Atau mungkin tadi yang ada sosial hukum tadi bisa mulai juga dengan mencari pekerjaan yang di industri teknologi yang sesuai juga sama jurusannya gitu. Karena kalau terlalu off, misalkan dari sosial hukum tanpa ikut pelatihan-pelatihan lainnya, melompat menjadi developer itu pasti menjadi pertanyaan bagi perusahaan gitu. Sebenarnya motivasinya apa gitu. Nah, jadi bisa mulai dengan cara cari tahu dulu di industri teknologi itu ada divisi apa aja, tipe pekerjaannya apa,
kemudian ditarik balik apa aja yang harus kalian siapkan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut gitu. Itu aja, Rifat. Oke, berarti perlu banget ya buat riset mengenai role apa atau jenjang karir mana sih sebenarnya yang pengen dituju sama teman-teman, ya nggak sih, Kak? Karena kan Ya, betul. role-role atau ya job role di perusahaan, ya terutama perusahaan teknologi itu juga luas banget, banyak banget gitu. Mungkin role-role-nya, aduh ini apa namanya gitu ya, kayak ini kerjanya apa. Bisa jadi teman-teman yang masih mahasiswa atau yang bahkan lulusan SMA sekalipun gitu nggak tahu itu tuh apa gitu kan. Tapi sebenarnya setelah mengikuti berbagai macam pelatihan, berbagai macam pembelajaran, itu langsung bisa, oh ya tahu nih gitu ya, udah riset dulu gitu ya, bahwa pekerjaan tersebut membutuhkan skill A, B, C, D. Di riset atau ngepoin ini tuh penting teman-teman ya, Betul. stalking ya. Oke, next kita ke pertanyaan dari Kak Alam Kurniawan. Bagaimana caranya kita sebagai pemula itu ingin menjadi sukses di dunia berkarir? Mungkin ini berkarir di dunia teknologi kali ya, Kak. Tapi kita tuh nggak tahu apa-apa, gitu ya, karena kita itu anak desa. Ya, jadi tadi ya, ini ada hubungannya dengan jawaban yang sebelumnya, gitu ya. Karena kan kita perlu research tadi ya tentang jenjang karir, gitu ya. Untuk mungkin definisi sukses juga beda-beda, gitu ya. Cuman kalau definisi sukses menurut Kak Bintang, gitu ya, dan dia nih kalau misalkan ngasih saran, best advice buat anak desa nih pengen sukses berkarir di dunia teknologi itu gimana sih, Kak? Oke. Makasih Kak Alam pertanyaannya ya. Jadi mungkin di sini problemnya ada pemula bagaimana cara sukses di dunia berkarir karena nggak tahu apa-apa gitu. Nah, mungkin ya kita bisa menaruh mindset kalau misalkan selama ada tujuan pasti kita ada jalannya lah gitu misalkan. Nah, di mana sih caranya memulai nih agar sukses di dunia berkarir? Tadi balik lagi kepada soft skill yang paling penting di industri teknologi yang udah paling utama tadi aku bilang adalah skill untuk networking atau berkomunikasi atau join atau proaktif lah tadi ya. Ada 4 tadi. Nah, dengan Kak Alam tadi join dengan webinar ini, itu adalah salah satu cara gitu untuk kita bisa mengetahui semuanya. Jadi dari nggak tahu apa-apa, jadi tahu gitu. Dan mungkin bisa berkoneksi juga dengan teman-teman di sini juga yang udah join. Kayak apa aja yang sebenarnya apa aspirasi karir dari masing-masing teman-teman di sini gitu. Jadi intinya pertama mulailah dengan berkoneksi sebanyak mungkin. Karena kan walaupun ya kita di daerah-daerah atau di desa, dulu pun aku berasal dari Sumatera juga, jadi mungkin ada logatnya sedikit, tapi rasa keinginan Tuhan, keinginan tahuan dan rasa juga kayak pengen berkembang gitu. Itulah yang paling penting buat kita semua gitu. Karena kalau kita udah punya hal itu, dan kita harus punya tujuan juga. Jadi mulai dulu dari tujuan, dan bentuklah rasa untuk keingintahuan yang tinggi. Karena itu yang paling penting buat kita untuk membuat jalan lah, agar kita kayak bisa dapat berkarir. Sampai pun di berkarir, rasa keingintahuan yang tinggi dan rasa kayak ingin berkembang, itu sangat membantu juga buat kita kayak terus berprogres atau progresif dalam karir kita ini gitu. Jadi yang aku bilang, mulailah dengan membentuk mindset atau untuk agar kita selalu berkembang dan jangan pernah kayak merasa karena ada di desa atau karena ada di daerah yang mungkin yang kayak tidak pada pusat kota gitu. Jadi kita kayak nggak tahu apa gitu. Karena di industri teknologi ini tadi yang kayak gue bilang semua pun udah punya akses internet dan punya akses ke teknologi dengan join Zoom ini pun kayak udah merupakan suatu progres lah gitu. Jadi tinggal memanfaatkan bagaimana apa hasil dari kayak webinar ini gitu. Itu aja, Mas Rifat. Oke, wah ya, apresiatif banget ya ini Kak Bintang terhadap pertanyaan Kak Alam ini gitu ya. Jadi thank you juga Kak Alam udah join nih. Ini berarti jadi langkah pertama Kak Alam untuk bisa sukses nih di berkarir di dunia teknologi gitu ya. Dan kalau Ya. untuk bisa makin explore lagi gitu ya kesuksesannya Atau bisa ya. Atau bisa mungkin begini, Rifat. Jadi di pintarnya .id atau di aplikasi Android kita itu banyak tuh apa namanya blog-blog atau artikel-artikel kita tentang kayak cara memulai karir, apa aja soft skill yang kita butuhkan. Jadi mungkin Kak Alam bisa download aplikasi kita, di situ banyak konten-konten dan kayak bantuan-bantuan juga
gimana caranya mungkin agar dapat kayak mengetahui hal-hal apa aja yang harus disiapkan gitu ya, Mas Sifat ya? Betul ya, jadi di Pintarnya tuh nggak cuma nyediain portal lapangan pekerjaan aja ya, guys. Ya, Jadi betul. bisa banget menambah bibit bebet bobot teman-teman nih untuk bisa berkarir tadi ya. Ya, Meskipun mulai dari nol juga itu udah bisa banget sih. bisa Jadi banget. ya udah mulai jadi start yang bagus banget. Oke, thank you. Kita lanjut dulu nih ke pertanyaan dari Kak Gabriela Adinda Dia Syahrani. Bagaimana cara Kak Bintang mempertahankan keahlian teknologi biar tetap relevan? Menarik nih. Oke, menarik juga nih. Makasih ya Kak Gabriela terkait pertanyaannya. Jadi bagaimana sih cara mempertahankan keahlian teknologi? Nah, ini mungkin aku mau klarifikasi sedikit. Mungkin keahlian di sini adalah skill-skill yang diperlukan dalam bekerja di bidang teknologi kali ya. Pertanyaannya ya. Nah, skill apa sih yang sebenarnya dibutuhkan di teknologi ini? Gimana caranya mempertahankan gitu? Oke, skill-nya mungkin paling utama tadi udah sempat kusebutkan, yaitu komunikasi, rasa kepemilikan yang tinggi, dan kayak proaktif gitu. Tapi ada juga beberapa technical skills yang dibutuhkan sama perkembangan teknologi gitu. Nah, perkembangan teknologi itu mungkin bisa diikuti atau dipertahankan dengan cara kalau yang kulakukan sendiri adalah dengan cara membaca buku atau dengan cara mendapatkan akses ke pelatihan-pelatihan yang ada gitu. Misalkan contohnya mungkin kayak di Pintarnya, aplikasi Pintarnya itu ada kayak informasi tentang kayak kalian informasi tentang konten tentang kalian yang harus bisa dibentuk gitu. Nah, jadi cara mempertahankannya adalah dapatkanlah akses kepada informasi, media atau berita terkait sama perkembangan teknologi atau kalian teknologi, atau selalu ikuti mungkin kayak melihat job post halaman lowongan kerja kita. Biasanya itu di lowongan kerja itu ada di lowongan kerja kita di Pinternya ada bagian keahlian gitu. Nah, mungkin Kak Gabriela bisa lihat keahlian-keahlian apa aja yang ada. Nah, karena dengan melihat lowongan kerja di yang kita provide, nah itu pasti kelihatan itu biasanya keahlian-keahliannya apa aja yang dibutuhkan oleh perusahaan dan apakah keahlian kita masih sesuai atau perlu di-develop lagi gitu. Dan kalau bisa di-develop lagi atau dikembangkan lagi, bisa join dengan kayak pelatihan-pelatihan yang dimiliki oleh Pintarnya, atau mungkin pelatihan-pelatihan di luar Pintarnya mungkin yang tidak ada di Pintarnya, itu bisa diakses juga dengan cara kayak akses konten-konten di Google, artikel-artikel di Google juga bisa gitu. Nah, dengan cara itulah bisa mempertahankan kalian teknologi. Tadi yang pertama dengan cek terus kayak lowongan kerja, biar terus relevan. Terus yang kedua, dapatkan akses media atau berita terkait sama perkembangan teknologi. Terus yang ketiga, mungkin bisa learning by doing juga. Karena learning by doing di dalam perusahaan, itu misalkan ada, kan kita bekerja dalam tim ya. Kalau kita bekerja dalam tim, kita pasti mengetahui misalkan keahlian-keahlian dari rekan-rekan masing-masing tim. Disitulah kita dapat mengetahui kalau misalkan kita memiliki kekurangan, itu contohnya. Dan ini juga bisa dengan kita mempertanyakan kepada manajer kita gitu. Keahlian apa aja sih sebenarnya yang bisa saya kembangkan lagi biar saya tetap relevan dan bisa terus berkembang di perusahaan ini. Itu sih contohnya. Jadi ada 4 hal itu. Makasih Mas Ifat. Oke, terima kasih juga Kak Bintang tadi jawabannya. Semoga membantu ya tadi Kak Gabriela, mulai dari belajar dari berbagai macam job desk yang ada, lowongan pekerjaan yang ada, terus dari media juga, learning by doing juga. Karena dengan itu ya kita nggak mungkin berhenti belajar ya, Ya, meskipun kita udah nggak sekolah, nggak kuliah, terus kayak udah kita udah kerja, nggak belajar. Ya salah, justru di dunia kerja juga harus tetap terus belajar. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Cuman saya mau stop sharing dulu. Kita ke pertanyaan, iya, selanjutnya. eh, Wait a minute. Tadi pertanyaannya dari Kak Gabriela. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Sylvia Fitriani, ya. Nah, Kak, tentang mempelajari user atau pengguna produk dalam teknologi industri, itu kan setiap pengguna berbeda-beda kriteria dan keinginannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara untuk menangani hal seperti itu? Boleh dijawab, Kak. siap. Makasih Kak Sylvia pertanyaannya.
Jadi emang user atau pengguna dalam teknologi industri itu pasti berbeda-beda gitu. Nah, tapi balik lagi ke perusahaannya. Jadi teknologi dari perusahaan tersebut apa? Misalkan contoh kita ambil contoh pintarnya ya. Nah, contoh pintarnya itu kita visi kita, tujuan kita adalah membantu pekerja kerah biru lah dalam mencari pekerjaan. Dan di situ kita research secara mendalam sebenarnya pekerja kerah biru ini kayak hambatan yang dilalui dalam mencari kerja itu apa aja gitu. Kan biasanya ada yang mencari kerja lewat sosial media contohnya. Ada yang mencari kerja lewat Instagram, Telegram, dan yang sosial media ya. Ada juga mencari kerja via job portal yang lainnya gitu. Kan itu berbeda. Dan ada juga mencari kerja lewat WhatsApp gitu, ngechat temannya. Nah, itu kan berbeda-beda ya. Cuma di balik itu pasti ada satu kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya itu adalah semua akses tersebut diberikan oleh internet. Gitu kan. Kecuali kalau misalnya ada pekerja nih yang ada pekerja yang ingin mencari kerja tuh cuma bisa biasanya ke job fair gitu kan, harus melalui datang ya ke gedung misalkan. Nah, jadi cara menanganinya, jadi cara menanganinya adalah kita tahu dulu ini kayak behavior pengguna ini, cara mencari pekerjanya seperti apa, biasanya yang dilihat apa gitu. Jadi kayak kesamaannya apa? Pasti ada kesamaan di setiap pengguna gitu. Nah, kesamaan itulah salah satu apa namanya ya, kreativitas atau skill yang dibutuhkan dalam bekerja di industri teknologi. Gitu. Kesamaan itu harus dicari karena kalau kita berusaha untuk memenuhi setiap pengguna, maka kita akan kewalahan gitu. Jadi kita kayak akan pusing lah. Ini sebenarnya penggunanya siapa gitu. Jadi cari tahu kesamaannya target pengguna kalian siapa, dan kemudian kriterianya misalkan kayak membutuhkan, misalkan pekerja kerah biru itu membutuhkan kayak title dari pekerjaan, membutuhkan informasi tentang perusahaan tersebut, foto-fotonya, lokasinya, alamatnya, ada tag verified-nya gitu. Karena kan mungkin ya beberapa ada penipuan misalkan itu. Nah, informasi-informasi tersebut dipelajari tuh di tiap pengguna. Karena pasti semua kita pencari kerja pengen ingin informasi yang lengkap gitu. Nah, informasi lengkap itu apa aja? Pasti ada kesamaan di setiap pengguna gitu. Cara menanganinya gimana? Cara menanganinya kita bisa dengan research atau testing gitu. Research itu gimana? Research-nya kita bisa melakukan interview kepada setiap segmen-segmen, misalkan 20 sampai usia 20 sampai 25 ke atas yang biasanya mencari pekerjaan melalui sosial media. Terus ada juga yang biasanya mencari pekerjaan di Telegram, di WhatsApp itu dari referral teman lain gitu. Nah, itu di research dengan setiap perbedaan atau kriteria penggunanya, kemudian cari kesamaan gitu. Terus menanganinya seperti apa? Menanganinya ya setelah kita lakukan interview, kita bakal dapat nih hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti apa itu biasa dibuat oleh kategori pekerjaan yang dinamakan kayak riset pengguna atau UX researcher. Kemudian itu kita bahas bersama dengan developer, product manager, dan dengan divisi-divisi lainnya. Karena itu kan berarti ada masalah atau kriteria atau keinginan dari pengguna yang harus kita komunikasikan kepada seluruh karyawan perusahaan untuk dapat memberikan solusi. Setelah ada solusinya, kita bisa buat prototipe-nya atau mock-up-nya, dan kita coba tes lagi langsung ke pengguna. Itu sih, dan kita akhirnya akan dari kalau kita udah ada mock-up-nya, itu bisa kita tes langsung ke penggunanya. Dan nanti kita akan mendapatkan feedback gitu. Jadi begitulah cara kita menangani kriteria dan keinginan dari setiap pengguna yang berbeda-beda. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Bintang. Jadi emang ada kontribusi dari UX researcher juga ya tadi, terus ada sebuah proses tersendiri gitu ya untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ya. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Dwi Putri Oktaviana. Apa aja sih hard skill dan soft skill yang harus dimiliki ketika kita ingin berkarir? Oke, tadi udah dibahas ya, mungkin secara umum udah di PowerPoint. Cuman mungkin ini ya pertanyaan yang paling pentingnya, adakah hal khusus yang harus kita pelajari baik materi maupun prakteknya nih, Kak? Oke. Mungkin terkait sama soft skill. Soft skill-nya itu tadi udah sempat ku sebut di materi presentasi. Soft skill yang pertama mungkin yang paling penting adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini bisa didapatkan dengan pelajari melalui praktek. Prakteknya gimana? Mungkin ada teman-teman di sini yang udah masih SMA. SMA itu bisa ikut misalkan OSIS ya, atau kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi sama banyak orang gitu. Atau kerja kelompok juga bisa gitu.
Jadi perbanyaklah aktivitas-aktivitas yang berkolaborasi dengan banyak orang, sehingga kalian bisa tahu caranya berkomunikasi dengan setiap orang-orang yang berbeda. Misalkan, itu yang komunikasi, itu yang paling penting. Kedua, jadi itu dipelajari dari praktek. Karena menurut saya, cara mempelajari komunikasi tidak bisa dengan materi, tapi dengan praktek ya. Nah, kemudian hard skill. Hard skill ini tergantung sama lowongan kerjaan yang ingin kalian lamar. Ya, kalau lowongan kerjaan yang ingin kalian lamar adalah pemasaran, tentunya kalian pasti ditanya atau mempunyai kewajiban untuk memasarkan produk. Nah, apakah kalian bisa memasarkan produk? Itu butuh skill marketing. Gimana caranya untuk mempelajari atau untuk mempelajari hal tersebut dengan paling baik adalah materi. Itu yang utama, materinya dulu. Kemudian baru kalian tahu caranya buat prakteknya gitu. Jadi hard skill dipelajari dari materi, mungkin di kuliahan atau di banyak sekarang juga e-learning ya. Kemudian baru dicoba untuk praktek gitu. Jadi untuk pelajari hard skill itu biasanya harus ada materinya dulu, baru kalian bisa membuktikan materi yang kalian pelajari tersebut tuh benar-benar kayak berguna dengan cara ya praktek. Nah, setelah praktek jangan lupa juga ada soft skill nih. Soft skill-nya adalah komunikasi tadi yang kalian harus bisa berkomunikasi sama teman lain untuk meminta feedback atau masukan gimana hasil praktek kalian dalam kayak marketing tadi atau pemasaran tadi gitu sih. Oke, thank you. Jadi semua juga kalau tadi ya masalah komunikasi itu juga hanya dari materi, tapi juga harus banyak by practice gitu kan. Terus untuk hard skill nanti harus disesuaikan nih teman-teman. Kalau misalnya tadi marketing, itu masalah digital marketingnya harus oke gitu ya, mumpuni. Kalau mungkin engineering gitu ya, web developer dan sebagainya, produk mungkin misalkan juga itu harus diasah juga tuh di skill-skill tergantung atau sesuai dengan konteks kebutuhan role-nya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 20.55 nih, Kak Bintang, seru banget, ternyata banyak banget nih yang nonton dan pertanyaan-pertanyaannya gitu ya, kita udah banyak yang Iya, submit makasih gitu ya. banyak pertanyaannya teman-teman. Terima kasih banget. Nah, mungkin kita masuk ke sesi foto-foto dulu kali ya, Kak. Jadi sebelum kita mengakhiri ini, gitu ya, mengakhiri sesi yang menarik ini, mungkin bisa kita teman-teman boleh on cam dulu untuk kita sesi foto bersama. Oke, saya tunggu semuanya. Ayo tunjukkan pesona teman-teman semua ya. Jangan lupa nih, habis ini di-download pintarnya, terus bikin kartu CV, terus coba cari-cari jobnya, baca blognya, belajar di pintarnya juga, terus jangan lupa bintang 5 gitu ya. Karena kan di sini tadi Kak Bintang nih dari pintarnya nih ya, udah ngasih ilmu daging nih, tips and trick di industri teknologi itu kayak gimana. Cara berterima kasihnya mungkin bisa dengan bintang 5 ya, Kak. Itu oke, semua sudah siap ya untuk di foto gitu ya. Sudah. Oke, kalau gitu kita foto dulu ya sesi yang pertama. Oke, boleh di-unmute Apanya bisa dulu tadi, Ster? teman-teman. Oke, ya, bentar, unmute. Sip. Sesi yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, ini yang layar 1, kita mulai yang layar 2, semua 1, 2, 3. Layar 3, siap, 1, 2, 3. Oke, layar yang keempat, siap, 1, 2, 3. Oke, yang layar 5, 6, dan seterusnya, nggak apa-apa, yang nggak on cam, saya tetap screenshot, kita tetap foto-foto untuk kenang-kenangan ya bersama Kak Bintang di sesi webinar kita hari ini. Ya, wah banyak banget nih ya. Pada tertarik banget nih sepertinya ya teman-teman di industri teknologi ini. Emang selalu menjadi primadona gitu ya. Oke, paling segitu dulu gitu ya. Mungkin habis ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Bintang gitu ya untuk mengisi webinar Bincang Pintarnya hari ini gitu ya, malam ini seru banget gitu ya. Mungkin habis ini boleh Kak Bintang leave aja dari Zoom ini. Saya mau membagikan link sertifikat nih buat teman-teman yang ada di sini. Thank you banget Kak Bintang ya.
Dipersilakan. Oke. See Kasih you. Pak Izzy. Bye. Ya, see you, Kak. Nah, oke, teman-teman. Jadi, eh, siapa nih yang menunggu link sertifikatnya ya? Nih, saya bagikan untuk mengisi. Jangan lupa ya, untuk link absensinya di di sini. Jangan lupa, kalau pesan sponsor adalah, nah, kok malah jadi direct message. Wait a minute. Nah, ini ya, link sertifikatnya bisa, aduh, kok tapi tidak, ya itu ya, link sertifikatnya sudah ada, sudah masukkan di kolom chat. Terima kasih teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan kata gitu ya, nanti bisa diisi link sertifikatnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sukses berkarir di industri teknologi atau di bidang teman-teman yang impikan, yang teman-teman idamkan. Hopefully, sesi webinar Bincang Pintarnya hari ini benar-benar memberikan insights yang menarik. Oke, thank you semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Ya, sama-sama. Oke, thank you ya. Oke, thank you. Kita akhiri webinar kita hari ini. Oke, nanti kalau ada yang nggak bisa, nanti aku share di grup juga ya. Oke, thank you. Kalau ada yang nggak bisa ya. Oke.